Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul dengan NIM 191220782. Baiklah, jadi saya akan membawakan mengenai tema elektronik, komersil, dan bisnis. Sebelum kita mengetahui manfaat dari teknologi komersil dan bisnis itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian elektronik komersil itu. Jadi e-commerce adalah kumpulan teknologi aplikasi dan bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi dan jaringan komputer lainnya. Dan selanjutnya yaitu kita juga harus mengetahui apa pengertian dari elektronik e-bisnis atau e-bisnis. Jadi e-bisnis yaitu merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. Setelah mengetahui pengertian dari kedua pengertian tadi, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih jenis-jenis elektronik komersil dan bisnis itu. Jadi jenis-jenis elektronik dan komersil dan bisnis itu terbagi atas 6. Yang pertama itu business to business atau B2B. Jenis komersil yang satu ini merupakan yang paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau jenis usaha. B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya. Konsumen dari penjualan barang dan jasa ini merupakan suatu grup atau kelompok yang menjalankan bisnis, bukan konsumen perorangan. Selanjutnya yaitu business to consumer atau B2C. Jadi business to consumer atau B2C adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Jika B2B memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain, maka B2C adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Business to consumer layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi yang dilakukan secara online. B2C juga lebih mudah dan dinamis sehingga mampu berkembang dengan sangat cepat. Kemudahan membangun website membuat banyak sekali toko virtual tersebar di dunia maya. Terus yang ketiga yaitu consumer to consumer atau C2C. Selain B2C tadi, consumer to consumer juga termasuk jenis bisnis e-commerce yang populer. C2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. C2C terbagi atas dua model, yakni marketplace dan classified. Di dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksinya. Nah, di dalam platform tersebut, konsumen yang bertindak sebagai penjual dapat memposting berbagai produk untuk dibeli oleh konsumen lainnya. Contohnya begini, platform C2C yang sudah terkenal di Indonesia, misalnya seperti yang kita ketahui sendiri yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan masih banyak lainnya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu consumer to business atau C2B. C2B dalam jenis ini transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Ini adalah kebalikan penuh dari jenis B2C yang tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis ini individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contoh mudahnya adalah para content writer, misalnya yang blogger yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Situs e-commerce pengadopsi jenis C2B yang populer adalah yang pernah saya ingat itu freelancer.com. Freelancer.com ini adalah website yang menjadi wadah bagi para freelance dari berbagai bidang untuk menawarkan keahlian masing-masing. Pada website ini, perusahaan akan menyebutkan kebutuhan mereka dan memberikan kualifikasi yang diperlukan dan upah yang disediakan. Setelah para freelance yang memenuhi kualifikasi dapat melakukan promosi tentang kemampuan mereka. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu business to administration atau B2A, atau yang biasa dikenal sebagai business to government atau B2G. Adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nantinya pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah.
Dan transaksi jenis ini dilakukan dengan mengajukan tender. Selain itu, ada pula jenis e-commerce to administration atau C2A atau consumer to government C2A. Ada C2G yang merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Sebagai contoh adalah pembayaran pajak dan iuran BPJS dan masih banyak lagi lainnya dari individu kepada pemerintah. Kedua jenis bisnis ini mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan efisien dan kemudahan penggunaan layanan pemerintah maupun individu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yang terakhir itu adalah online to offline atau O2O. O2O ini adalah jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online, yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Dan selain itu, jenis O2O juga ini berhubungan dengan aktivitas pemasaran secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab, serta akomodasi seperti Airi dan masih banyak lainnya. Berdasarkan penjelasan yang tadi, setiap jenis mempunyai model dan pemanfaatannya masing-masing. Perlu dilakukan sebuah analisis yang lebih jauh untuk mengetahui bisnis mana yang sesuai untuk Anda. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Anda untuk memilih sebuah bisnis. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis e-commerce dan bisnis, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana sih cara kerja e-commerce dan e-bisnis. Jadi kita bahas e-commerce dulu. Jadi e-commerce hanya melakukan kegiatannya yang terbatas pada media kegiatan jual beli online saja. Sedangkan e-bisnis itu lebih pada edukasi dan juga menjaga para konsumennya untuk lebih paham tentang manfaat pada suatu produk atau jasa yang diperoleh dari kegiatan transaksi online. Mekanisme transaksi elektronik dengan e-commerce dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual di suatu website melalui server yang dituju. Apabila konsumen melakukan pembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi order mail yang telah disediakan oleh pihak penjual. Nah, e-commerce beda dengan e-bisnis. Jadi e-bisnis sendiri itu dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. Jadi dalam penggunaan sehari-hari, e-bisnis tidak hanya menyangkut e-commerce saja. Dalam hal ini, e-commerce lebih merupakan subbagian dari e-bisnis. Sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis yang menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet. E-bisnis memberi kemungkinan untuk pertukaran data antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, baik lewat web, internet, extranet, atau kombinasi keduanya begitu. Ya, jadi setelah kita mengetahui pengertian dari e-commerce dan bisnis, kita juga sudah mengetahui jenis-jenis dan cara kerjanya bagaimana. Selanjutnya kita itu harus mengetahui apa sih dampak positif dari e-commerce ini. Jadi dampak positifnya ada beberapa dan saya hanya mengambil contoh ada 6. Yang pertama itu dapat meningkatkan market exposure. Jadi artinya di sini dengan e-commerce itu kita dapat menemukan banyak pelanggan dengan cara kita mempromosikannya, misalnya mempromosikan di media sosial yang kita punya, misalnya Facebook dan Instagram dan masih banyak lainnya. Terus dampak positif yang kedua yaitu menurunkan biaya operasional atau operating cost. Jadi maksudnya di sini menurunkan biaya operasional yaitu dengan adanya e-commerce biaya yang kita keluarkan itu menjadi lebih murah, karena apabila kita membandingkannya dengan pasar tradisional itu akan lebih murah karena kita dapat mempromosikannya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Misalnya kita hanya mengupload produk kita di media sosial dan masih banyak cara yang lain yang bisa digunakan sehingga
e-commerce ini dapat menurunkan biaya operasional. Terus dampak positif selanjutnya yang ketiga yaitu melebarkan jangkauan atau global reach. Jadi maksudnya di sini melebarkan reach atau jangkauan itu seperti yang saya katakan tadi. Dengan cara mempromosikan produk kita ke aplikasi misalnya Facebook atau Instagram itu dengan otomatis dapat dilihat oleh semua orang. Dengan cara kita harus mencari teman di Facebook, kita harus mencari sebanyak-banyaknya. Nah itulah, dengan begitu produk kita dapat menjangkau banyak pelanggan atau biasa disebut dengan global reach. Oke, selanjutnya dampak positif yang keempat yaitu meningkatkan consumer loyalty. Jadi di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan customer loyalty. Yang pertama itu kita mengirimkan welcome emails, dan yang kedua itu tingkatkan performa customer service, dan ketiga ciptakan inovasi produk sesuai kebutuhan pelanggan. Nah itulah sedikit cara atau beberapa cara yang bisa digunakan sehingga pelanggan merasa nyaman untuk melakukan transaksi terhadap perusahaan kita. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu memperbanyak waktu produksi. Nah untuk memperbanyak waktu produksi ini ada hal yang perlu dikuasai itu oleh perusahaan untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih banyak adalah dengan menerapkan metode forecasting. Nah metode ini mewajibkan kemampuan prediksi permintaan konsumen. Hal ini bisa dilakukan dengan mengikuti perkembangan tren yang ada dan memperhatikan data riwayat penjual dan inventaris perusahaan. Nah hasilnya perusahaan tidak hanya bisa mengetahui permintaan konsumen dari waktu ke waktu, tapi juga membantu mengontrol pengadaan barang dan mencegah kekurangan stok. Selanjutnya terakhir itu revenue stream. Jadi maksudnya secara sederhana itu revenue stream dapat didefinisikan sebagai sumber utama bisnis dalam mendapatkan pemasukan. Jadi revenue dapat diartikan sebagai sebuah cara yang ditempuh pelaku bisnis untuk mengelola arus pendapatan, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola pendapatan tersebut. Setelah mengetahui dampak positif dari e-commerce, selanjutnya kita beralih ke dampak negatifnya. Jadi di sini saya mengambil 4 contoh dampak negatif dari e-commerce. Yang pertama yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, karena salah satu penyebab untuk terjadinya kecurangan dalam perusahaan yang dilakukan oleh karyawan adalah tidak terpenuhnya kenyamanan karyawan untuk bekerja. Penyebabnya bisa bermacam-macam dan bisa jadi sangat kompleks. Akan lebih baik jika harus memastikan apa penyebab karyawan kurang nyaman dalam bekerja. Kita harus mengecek misalnya apakah kompensasi non finansial sudah terpenuhi semua, seperti ruang kerja yang sehat, rencana liburan bareng, atau mungkin perbanyak training untuk meningkatkan skill dan kompetensi mereka. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu pencurian informasi rahasia yang berharga. Jadi untuk mengantisipasi atau untuk supaya hal ini tidak terjadi, kita harus memperhatikan terlebih dahulu izin aplikasi. Nah, izin aplikasi ini adalah cara paling basic untuk menghindari pencurian data pribadi. Contoh, periksa dulu izin aplikasi sebelum memutuskan untuk mengunduhnya. Kita perlu menjadi kritis apakah masuk akal aplikasi untuk minta izin tertentu, seperti mengakses kontak. Waspadai aplikasi yang meminta akses data yang tak relevan dan jadikan tanda peringatan utama. Stephen Hart, CEO Cardwitcher, dalam laman CNET pun mengutarakan pendapatnya. Jika kamu mengunduh aplikasi sederhana seperti kalkulator saku, apakah masuk akal jika aplikasi itu minta izin untuk mengakses daftar kontak dan lokasi kita? Si Stephen itu bertanya begitu. Jadi ketika kamu menemukan suatu kejanggalan, batalkan untuk mengunduh aplikasi. Dampak negatif yang ketiga yaitu penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Contohnya misalkan seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekening sendiri. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal ini terjadi kepada kita sendiri atau kepada pengguna, kita harus memikirkan atau memilih kata sandi atau
PIN yang paling sulit menurut kita, yang hanya kita yang mengetahui. Selanjutnya yang terakhir yaitu kerugian yang tidak terduga. Nah, di sini dampak negatif ini disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja atau ketidakjujuran praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita untuk memilih sebuah karyawan atau pegawai, kita harus mengujinya atau kita harus tes bagaimana kepribadian karyawan tersebut atau orang tersebut. Apabila memang sudah ada tanda-tanda yang kurang jujur atau tidak jujur, maka kita seharusnya tidak memilihnya. Baiklah, itulah tadi materi yang saya bawakan tentang elektronik, commerce, dan bisnis. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Apabila ada tutur kata atau kata-kata saya yang kurang enak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.